kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya akan melakukan presentasi di mana saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru, yakni membangun paradigma baru terhadap makna guru. Jadi di sini saya akan memilih dua mata kuliah yang bermakna. Tapi sebelumnya seluruh mata kuliah menurut saya sangat bermakna karena dari mata kuliah tersebut memberikan pengalaman baik secara teori ataupun secara terapan kepada saya. Dan karena kami diminta untuk memilih dua mata kuliah, sehingga saya memilih mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran serta mata kuliah PPL 1 atau praktik pengalaman lapangan 1. Adapun mata kuliah TPP ini sangat bermakna buat saya karena dengan adanya mata kuliah ini saya dapat mengintegrasikan pembelajaran menggunakan teknologi berbasis media video, audio, visual ataupun audiovisual. Serta dengan adanya mata kuliah ini saya juga dapat mengintegrasikan perangkat web dalam pembelajaran. Dan saya juga dapat menerapkan kuis-kuis interaktif dalam proses pembelajaran. Dan berdasarkan mata kuliah ini juga, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa penggunaan teknologi pada abad 21 ini memberikan pemahaman baru bahwa pembelajaran itu harus mengikuti kodrat zaman. Karena sebagai guru kita harus mengikuti transformasi perubahan pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian mata kuliah yang kedua, yakni mata kuliah praktik pengalaman lapangan, di mana mata kuliah ini juga menurut saya sangat bermakna karena banyak pengalaman yang saya dapatkan dan saya terapkan terkait teori-teori yang saya dapatkan pada mata kuliah lain. Saya terapkan di PPL 1 ini. Adapun pada kegiatan praktik pengalaman lapangan ini, kami memiliki 3 kegiatan, yakni perancangan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan refleksi pembelajaran. Menurut saya, ketiga kegiatan tersebut sangat mengesankan buat saya karena banyak pengalaman baru yang saya dapatkan. Di mana pada saat perancangan perangkat, di sini saya dapat merancang perangkat pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, yakni saya dapat menyusun RPP, instrumen pembelajaran, LKPD, bahan ajar, dan juga media pembelajaran yang digunakan untuk mengajar. Serta saya juga mendapatkan pemahaman baru bahwa perangkat pembelajaran yang disusun dengan baik akan menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berpihak pada peserta didik. Karena kita membuat merancang perangkat pembelajaran itu didasarkan pada karakteristik peserta didik dan juga karakteristik materi pembelajaran. Kemudian pada saat pelaksanaan pembelajaran juga sangat mengesankan buat saya karena dengan adanya kegiatan pelaksanaan pembelajaran ini saya dapat meningkatkan kualitas diri saya baik dalam mengajar ataupun mengatur kelas dan mengelola kelas. Dan saya juga dapat melaksanakan pembelajaran berdasarkan rancangan yang telah saya buat. Kemudian pada kegiatan refleksi pembelajaran. Pada kegiatan refleksi pembelajaran juga menurut saya sangat bermakna karena dengan adanya kegiatan refleksi pembelajaran ini saya dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan saya dalam proses belajar, dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Yang mana ketika saya terdapat kekurangan, saya akan menyusun rencana tindak lanjut untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Dan sedangkan kelebihan yang saya miliki akan saya tetap saya lakukan dan tidak agar pembelajaran selanjutnya itu dapat lebih baik lagi. Kemudian yaitu artefak mata kuliah. Di sini saya ada 3 artefak terkait mata kuliah TPP. Yang pertama yaitu kami diminta untuk membuat media pembelajaran. Dan media pembelajaran yang saya buat ini saya terapkan dalam proses pembelajaran. Adapun artefaknya yaitu kami diminta untuk membuat suatu PPT, di mana PPT ini kami menjelaskan bagaimana cara kami membuat media tersebut. Ada alat dan bahan yang kita gunakan, langkah-langkah pembuatannya, serta format dari video yang akan kita buat. Kemudian ini adalah contoh video yang saya buat. Salah satu hal yang menjadi PR bagi pemerintah yang terus berkembang adalah upaya pemerintah dalam memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3.
Kemudian pada mata kuliah TPP juga kami diminta untuk membuat perangkat pembelajaran. Perangkat web dalam pembelajaran. Di sini saya membuat perangkat web dalam bentuk blogger. Ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah blogger yang saya buat, di mana di dalam blogger ini terdapat materi-materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Jadi nanti peserta didik bisa mengakses dimanapun dan kapanpun peserta didik berada. Dan ketika proses pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan kode QR agar peserta didik dapat melihat dan bisa melihat materi yang saya tampilkan di blogger tersebut. Kemudian yaitu ada artefak yang ketiga yang mana kami diminta untuk membuat multimedia. Di sini ya, ini adalah multimedia yang saya buat. Jadi ini adalah bentuk PPT. Di dalam PPT ini ada video pembelajaran, ada games interaktif juga yang saya buat. Contohnya seperti ini. Yang saya buat. Kemudian artefak yang kedua yaitu pada mata kuliah PPL, di mana kami diminta untuk membuat RPP, instrumen penilaian, LKPD, bahan ajar dan media pembelajaran. Ini adalah contoh RPP yang saya buat. Dalam RPP ini saya juga ada menerapkan teknologi dalam pembelajarannya. Kemudian ada instrumen penilaiannya. Kemudian ada LKPD. Ada bahan ajar. Dan ada media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang saya masukkan di sini adalah media pembelajaran yang saya buat ketika pada mata kuliah TPP. Jadi pada topik 7 mata kuliah TPP kami diminta untuk membuat suatu multimedia, dan multimedia tersebut saya gunakan untuk mengajar di siklus 3 waktu PPL 1. Jadi sama artefaknya. Kemudian yaitu ada CPNK mata kuliah TPP. Yang pertama yaitu calon guru mampu menjalankan
dan kualitas hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu calon guru dapat mengintegrasikan media dan strategi dalam pembelajaran untuk merespon kebutuhan belajar dan memaksimalkan potensi dan membangun kolaborasi dan kemandirian peserta didik. Kemudian CPMK yang keempat yaitu calon guru mampu mengembangkan, mencipta atau memodifikasi strategi pembelajaran berbasis teknologi untuk memaksimalkan potensi teknologi, membangun kolaborasi, kemandirian murid, dan dari hasil penelitian jurnal maupun ilmiah. Ya, menurut saya CPMK mata kuliah BPP ini sudah saya terapkan semua dalam proses pembelajaran dan dapat tercapai karena saya mampu menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi, media, dan strategi pembelajaran dari masa sebelumnya hingga saat ini. Kemudian saya juga mengeksplorasi teknologi apa yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Contohnya tadi seperti PPT yang saya buat. Kemudian yang ketiga, calon guru mampu mengintegrasikan teknologi, media, dan strategi dalam pembelajaran. Saya juga setelah mengintegrasikan teknologi, contohnya multimedia yang saya buat tadi dan juga perangkat web yang saya buat. Jadi perangkat web yang saya buat itu saya berikan kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran agar mereka dapat lebih mengetahui materi-materi dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian CPMK yang keempat yaitu guru mampu mengembangkan strategi pembelajaran berbasis teknologi. Jadi saya membuat strategi pembelajaran menggunakan kuis-kuis interaktif agar pembelajaran dapat lebih bermakna dan membangun kolaborasi serta kemandirian peserta didik. Kemudian ada CPMK yang kedua, yaitu CPMK PPL 1. Yang pertama yaitu terampil mengidentifikasi karakteristik peserta didik, lingkungan belajar dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kami diajarkan untuk bagaimana mengidentifikasi karakteristik peserta didik di sekolah, lingkungan belajar dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut. Dan saya telah melaksanakan kegiatan tersebut, yang mana saya mengidentifikasi karakteristik peserta didik di kelas yang akan saya ajarkan, dan saya juga mengidentifikasi bagaimana lingkungan belajarnya dan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mampu mengevaluasi secara kritis karakteristik peserta didik, lingkungan belajar dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah secara kolaboratif dengan teman sejawat, guru sekolah, kepala sekolah, dan calon pembimbing dan dosen pembimbing. Nah, CPMK ini juga telah tercapai menurut saya karena ketika setelah saya mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar serta pelaksanaan pembelajarannya, kami melakukan evaluasi. Kami menilai bagaimana karakteristik peserta didik yang ada di kelas tersebut, bagaimana lingkungan belajarnya, dan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian CPMK yang ketiga, terampil memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, pada CPMK yang ketiga ini, saya melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan di dalam sekolah tersebut, di dalam kelas yang akan saya ajarkan. Kebutuhan apa, kemudian bagaimana saya terampil untuk menyelesaikan masalah atau memberikan kebutuhan tersebut kepada peserta didik. Kemudian CPMK yang keempat, terampil menyusun RPP sesuai dengan standar kompetensi yang akan dicapai dengan mengadaptasi karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, serta tahapan belajar yang sesuai dengan karakteristik bidang ilmu dan teknologi yang dilakukan secara kolaboratif dengan teman sejawat, guru pamung, dan dosen pembimbing. Kemudian CPMK yang kelima, terampil melakukan praktik pembelajaran secara terbimbing sesuai dengan RPP yang disusun secara bertanggung jawab dengan mengedepankan nilai etika profesi guru. Kemudian CPMK yang keenam, terampil melakukan penilaian hasil belajar, pengetahuan sikap, dan keterampilan peserta didik sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Kemudian yaitu paradigma baru makna guru. Yang pertama, seorang guru harus dapat membangun rasa empati kepada peserta didik. Yang mana ketika kita membangun rasa empati kepada peserta didik, kita dapat mengetahui kebutuhan atau permasalahan apa yang dihadapi peserta didik di kelas yang akan kita ajarkan. Kemudian sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus mengetahui karakteristik peserta didik di kelasnya, agar guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga,
Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus memiliki perencanaan yang baik dan matang agar bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Yang keempat, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menggunakan perangkat pembelajaran agar mempermudah dalam melaksanakan pembelajaran dan guru dapat dengan mudah melihat proses perubahan pada peserta didik di kelasnya dalam belajar. Kemudian yang kelima, sebagai seorang guru perlu melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian yang terakhir, pada pelaksanaan pembelajaran, guru dapat melakukan inovasi pembelajaran agar peserta didik tidak bosan belajar di dalam kelas dan hanya duduk diam. Tetapi guru dapat melaksanakan pembelajaran di luar kelas ataupun di luar sekolah untuk memberikan kebebasan peserta didik dalam belajar dan memberikan pengalaman baru terhadap peserta didik tersebut. Itulah tadi presentasi dari saya.